Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Maiza Nurfatana Kaplale dengan NIM 250405501029. Jadi di sini saya akan membuat resume dari presentasi kelompok 3 tentang disleksia. Nah, disleksia itu salah satu gangguan belajar spesifik yang bikin anak kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Padahal sebenarnya kecerdasannya itu normal, bahkan bisa di atas rata-rata. Jadi masalahnya bukan karena anak malas atau bodoh, tapi karena ada gangguan dalam proses pengolahan bahasa, terutama bagian fonologis, yaitu bunyi bahasa. Makanya kemampuan membaca yang harusnya jadi dasar belajar malah jadi hambatan utama bagi anak dengan disleksia. Nah, dari segi perkembangan, disleksia itu sudah dikenal sejak lama dan terus diteliti sampai sekarang. Secara umum disleksia itu dibagi jadi beberapa jenis, tapi yang paling sering itu disleksia perkembangan yang muncul sejak anak masih kecil. Anak dengan disleksia itu biasanya punya ciri-ciri seperti sulit mengenali huruf, sering tertukar huruf, misalnya B dan D, terus membacanya itu lambat dan kesulitan mengeja. Nah, tapi di sisi lain mereka juga itu sering punya kelebihan seperti kreatif dan punya cara berpikir yang unik. Penyebab disleksia itu tidak cuma satu, tapi gabungan dari faktor genetik, neurologis, dan lingkungan. Jadi bisa diturunkan dari keluarga, juga dipengaruhi cara kerja otak dalam memproses bahasa. Nah, dampaknya juga itu bukan cuma ke akademiknya, tapi bisa sampai ke emosional dan sosial. Misalnya anak jadi kurang percaya diri, gampang frustasi, atau merasa tertinggal dari teman-temannya. Nah, untuk mengetahui apakah anak ini mengalami disleksia, itu perlu dilakukan diagnosis dan asesmen oleh tenaga profesional seperti psikologi atau guru khusus. Makanya penting untuk deteksi dini supaya anak itu bisa segera dibantu. Penanganannya itu biasanya pakai metode pembelajaran khusus seperti pendekatan multisensori dan latihan fenologis, serta butuh kerja sama antara guru dan orang tua. Selain itu, sistem pendidikan inklusif juga itu penting supaya anak dengan disleksia itu tetap bisa belajar bersama temannya dengan dukungan yang sesuai. Jadi disleksia itu bukan hambatan yang tidak bisa diatasi dengan penanganan yang tepat dan dukungan yang baik. Anak dengan disleksia itu tetap bisa berkembang dan mencapai potensinya. Sekian dari saya.